Halo semuanya, pada video based learning ini kami akan menjelaskan how to learn C programming for beginner. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sydney Elias dengan NIM 280253834. Saya Desi Natania dengan NIM 280254124. Saya Delta dengan NIM 280253840. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu bahasa C. Bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman tertua dan yang paling dasar yang pernah dibuat. Diciptakan pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie. Meski sudah lama, bahasa C masih sering dipakai karena ringan dan cepat, cocok untuk belajar dasar-dasar programming, banyak digunakan untuk bikin sistem operasi, program mesin, dan software penting lainnya. Selanjutnya ada data types. Jenisnya itu yang paling sering digunakan ada 4. Ada karakter dengan kata kunci di C char, integer dengan int, floating point dengan float, double floating point dengan double. Dan fungsi kegunaannya itu, char itu untuk menyimpan satu karakter, terus integer itu menyimpan bilangan bulat, float itu menyimpan bilangan desimal atau angka pecahan seperti 3,14 dan yang lain-lain. Dan double itu seperti float, namun presisinya lebih tinggi. Dan di standar C libraries untuk pemula terdapat include stdio.h, include math.h, include stdlib.h, include string.h, dan include time.h. Dengan fungsi include studio.h itu untuk menampilkan teks ke layar dan membaca input dari pengguna seperti printf dan scanf. Selanjutnya untuk math.h itu untuk perhitungan matematika seperti akar, pangkat, trigonometri, dan lain-lain. Selanjutnya stdlib.h itu untuk seperti alokasi memori, seperti angka acak, dan keluar dari programming. Contohnya malloc, ren, dan exit. Selanjutnya string.h itu untuk mengolah teks atau kata seperti menggabungkan, membandingkan, menyalin string dengan nama strlen, strcmp, dan strcpy. Dan untuk yang terakhir, time.h itu untuk mengakses waktu dan tanggal, menghitung durasi program, time, dan clock. Dan di C structure itu terdapat include stdio.h dan ini harus library ini harus ada karena untuk dipakai seperti alat, printf, scanf, dan lain-lain. Selanjutnya ada integer main. Ini tuh untuk awal dari program utama, tempat semua perintah dimulai. Selanjutnya dari return 0, menandakan program selesai tanpa error. Dan kurung kurawal tertutup itu untuk penutup dari program utama atau main. Selanjutnya ada output operation yaitu printf yang digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar. Dengan format umum printf dibuka dengan buka kurung, ketik 2 hello world, ditutup lagi dengan tutup kurung dan semikolon. Ada juga specifier yang sering dipakai yaitu %d untuk bilangan bulat, %f untuk pecahan desimal, %c untuk karakter, dan %s untuk string, kalimat, atau kata. Selanjutnya ada input operation atau scanf. Scanf biasanya digunakan untuk membaca input dari keyboard atau inputan dari pengguna. Dengan format dasar scanf, buka kurung, ketik 2 %s atau specifier, koma, dan variabel yang ingin ditampilkan. Lalu jangan lupa semikolon. Ada juga tanda dan yang diperlukan untuk menunjukkan alamat memori dengan penyimpanan data input. Lalu specifier scanf sama saja dengan specifier printf. Selanjutnya ada selection, di mana selection adalah struktur dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Untuk selection ini terdapat 3 macam selection yaitu if-else, else-if, dan juga switch case. Untuk if-else sendiri digunakan untuk mengambil keputusan di mana if mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi bernilai true atau benar. Dan else mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi pada if salah atau false. Lalu dengan struktur seperti di bawah ini. Selanjutnya ada if, else if, di mana if, else if ini juga memiliki fungsi yang sama dengan else if biasa atau if else biasa, tetapi dengan jumlah kondisi yang lebih banyak. Dengan struktur seperti di bawah ini. Selanjutnya ada switch case, di mana switch case ini digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang berdasarkan nilai dari sebuah ekspresi. Setiap nilai yang mungkin dicocokkan ditulis sebagai case. Lalu jika nilai cocok dengan salah satu case, maka blok kode dalam case tersebut yang akan dijalankan. Kata kunci break sangat diperlukan dan digunakan untuk menghentikan eksekusi setelah sebuah case dijalankan sehingga case-case lain tidak ikut dijalankan. Dengan format seperti di samping ini. Lalu ini ada contoh penggunaan switch case. Selanjutnya kita masuk ke materi looping. Nah, looping ini merupakan proses menjalankan suatu blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi.
Nah, looping ini sendiri digunakan untuk menghemat waktu, menghindari adanya pengulangan kode, dan juga meningkatkan efisiensi. Looping terdiri dari 3 jenis, yaitu for, while, dan do while. Kita akan bahas satu persatu mulai dari for looping. Nah, for loop merupakan perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangannya itu sudah diketahui dengan pasti. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita itu ada pasti 5 kali, karena dia sama dengan 5. Nah, loop ini terdiri dari 3 bagian, yaitu inisialisasi. Yang pertama itu untuk menetapkan nilai awal variabel. Untuk di contoh ini dimulai dari angka 1. Kemudian ada kondisi. Kondisi ini untuk mengecek apakah perulangan masih harus terus dijalankan atau tidak. Dan yang terakhir itu increment atau decrement. Ini untuk mengubah nilai variabel agar mencapai atau mendekati kondisi berhenti. Untuk format penggunaannya ada di kotak sebelah kiri bagian bawah. Kemudian yang kedua ada while loop. Nah, while loop merupakan bentuk perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangannya itu tidak diketahui secara pasti, tapi tergantung pada kondisi tertentu yang akan dicek di awal. Jika kondisi benar, maka blok kode di dalam kurung awal akan terus dijalankan. Setelah itu akan kembali lagi ke awal untuk mengecek kondisi. Apabila benar, maka akan dijalankan kembali, namun apabila salah, loop akan berhenti. Bisa kita lihat contoh penggunaannya di sebelah kanan. Dan untuk format penggunaannya, itu adalah while, buka kurung, kondisi, kemudian di dalam kurung awalnya kita masukkan blok kode atau yang harus dilakukan ketika kondisi memenuhi kondisi benar. Dan yang terakhir ada do while loop. Nah, ini merupakan bentuk perulangan yang menjalankan blok kode setidaknya sekali terlebih dahulu, baru kemudian akan memeriksa kondisi. Jadi, untuk pertama kali itu pasti akan dilakukan setidaknya sekali, entah itu benar ataupun salah. Kemudian setelah dilakukan sekali, akan dicek kembali kondisinya, apakah benar atau salah. Jika kondisi benar, maka akan dilanjutkan, dan jika kondisi salah, maka akan kode tersebut akan diberhentikan. Untuk format penggunaannya, itu ada do, kemudian di dalam kurung kurawal ada blok kodenya, dan setelah kurung kurawal itu ada while, kemudian dalam kurung kondisi. Untuk contoh penggunaannya ada di sebelah kanan. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.